Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatul khamisatu wa arba'una. Tegese cabang iman kang kaping 45. Iku arep ikhlas ing dalem ngamal lillahi ta'ala. Ngendika Imam Al-Ghazali qaddasa sirah. Ana dene maknane ikhlas iku arep ana sejone oleh ngamal iku mung nejo keparek ing Allah Subhanahu wa taala bloko. Hingga lamun turu wong suwiji sejone oleh turu krana supaya kuat ngibadah bengine, mongko ana turune iku termasuk ngibadah lan oleh derajat ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-45 dari cabang iman yang jumlahnya 77. Jadi masih ada kurang 32, yaitu sebagai kesempurnaan iman kita, maka setiap amal yang kita lakukan harus ikhlas. Kenapa? Karena amal yang kita lakukan kalau itu tidak ikhlas, maka akan tertolak. Maka pagi hari ini kita mengevaluasi diri kita. Selama ini amal yang kita lakukan apa sudah ikhlas atau belum? Ikhlas itu intinya itu murni. Kalau kita ibaratkan air, maka air yang murni, air putih, tanpa ada campuran. Nah, ketika kita beramal itu yang pertama adalah niat. Nah, ikhlas ini ada hubungannya dengan niat kita. Nah, amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya itu benar, lalu amalnya itu benar. Niatnya sudah benar, tapi amalnya belum benar, itu juga tidak diterima. Satu contoh, ada orang niat pergi haji, lalu dia berangkat bulan Maulud, padahal haji itu kan tidak bulan Maulud. Maka niatnya sudah benar, niat pergi haji, tapi amalnya salah karena pergi haji itu tidak bulan Maulud. Itu satu contoh. Biar ada orang mau kemana? Mau pergi haji. Loh, nah ini kan bulan Maulud kok pergi haji. Tidak apa-apa toh, yang penting niat saya kan haji. Salah, tidak boleh. Ini tidak diterima. Satu contoh. Atau mungkin ada orang ke masjid, niatnya benar mau sholat subuh, tapi jam 3 kok sholat subuh.
itu juga tidak terima. Alasannya kalau jam 3 kok sholat subuh, nah ini mau kejual, mau belanja, daripada nanti dijual tidak sholat. Jadi antara niat dan amal itu harus benar semua. Sholat duhur ya begitu, sholat duhur jam 11 belum waktunya duhur kok sholat, walaupun toh niatnya sudah bagus, saya mau niat sholat duhur, berangkat ke masjid jam 11 baru sholat duhur, ya tidak diterima karena waktunya belum pas. Kan sholat itu ada waktu-waktu yang diatur. Sekarang ini ikhlas itu kaitannya dengan hati kita, yaitu penggerak. Jadi niat itu yang menggerakkan. Seseorang kadang-kadang itu niatnya sudah bagus, lillahi ta'ala, tapi kita itu ada nafsu dan ada setan, sehingga kadang-kadang niatnya sudah bagus, tapi nafsu kita itu ada kepentingan dipuji, kepentingan diagungkan atau dimuliakan, kepentingan keuntungan yang kesenangan ada dalam hati. Seseorang yang ustadz terkenal, dia biasa ngisi pengajian di lapangan, yang hadir banyak. Dia semangat, niatnya bagus untuk dakwah. Tapi ketika dia diundang di Masjid Al-Hikmah oleh Pak Haji Udawi, lalu ditempatkan di masjid yang datang sedikit, ini kalau hatinya itu tidak ikhlas akan kecewa. Loh, saya ini kan orang dai kondang, biasa di lapangan yang datang banyak, kok ditempatkan di masjid yang datang hanya 20 orang. Nah, ini kembali lagi hati. Kalau hatinya itu ada rasa tidak nyaman gara-gara yang datang sedikit, padahal saya itu dai nasional, itu ada campuran-campuran. Orang yang ikhlas, yang murni, sebagai seorang dai yang terkenal misalkan, yang datang 1 juta, 1000 atau 1 orang, itu tidak ada artinya, sama saja. Kenapa? Karena orang yang ikhlas itu yakin bahwa Allah itu maha mendengar. Dia ceramah di lapangan, Allah dengar. Dia ceramah di Masjid Al-Hikmah yang datang hanya 2 orang, Allah itu mendengar. Dan ikhlas itu yang dipentingkan adalah Allah. Nah, kita di dalam beramal ini harus belajar untuk memutus selain Allah. Selain Allah adalah makhluk. Jadi ketika kita itu melaksanakan sholat, dilihat orang maupun tidak dilihat orang, maka kita harus murni Allah itu melihat kita. Nah, sebagai latihan, kita orang awam itu harus latihan ikhlas. Ketika kita sholat di masjid banyak orang, lalu kita dalam hati, saya harus lebih bagus misalnya, maka kita lawan, kita pulang di kamar kita sholat sebagaimana yang kita lakukan di masjid. Bisa enggak? Kalau belum bisa, berarti keikhlasan kita belum sempurna. Atau kita ada di WA itu untuk infak pengadaan AC, disuruh ditulis Pak Sigit, Pak Udawi, wah saya ini kalau enggak ya malu. Saya ikut dan saya orang kaya, harus lebih banyak. Ya tetap itu berikan pada Pak Haji Udawi, Pak saya nyumbang nih 5 juta, ditulis di grup. Tapi kita lawan hati kita biar bersih, maka kita kok juga ikut nyumbang 5 juta, ngimbangi tadi yang ada campurannya, tapi jangan ditulis.
Nah ini sebagai perlawanan. Kalau kita itu belum bisa melaksanakan itu, berarti keikhlasan kita masih belum sempurna. Jadi semua yang ada kotoran-kotoran ingin didengar orang, ingin dipuji orang, kita lawan dengan perlawanannya itu. Misalkan kita umroh, lalu ketika itu kita ada rasa bangga, kita undang tetangga-tetangga untuk syukuran umroh. Lalu dalam hati kita senang, Pak, saya orang yang mulia, kita umroh. Nah, dalam hati kita kalau ada campuran seperti ini, maka kesempatan yang lain kita umroh lagi, tapi tanpa memberitahu tetangga-tetangga. Hanya Allah yang tahu. Perlawanan-perlawanan seperti inilah yang harus kita upayakan, sehingga nantinya kita benar-benar memutus hubungan dengan manusia atau dengan makhluk. Begitu juga kita di dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Itu seorang suami bekerja bersusah payah untuk mencari nafkah agar rumah tangganya tentram. Ini kita niatkan karena Allah. Karena kalau kita niatkan karena istri kita, karena anak kita, agar istri kita bisa bikin minuman, bisa masak dan sebagainya, nanti ada persoalan. Ketika seorang istri tidak membuat minuman, tidak masak, tidak mencuci pakaian, kita akan terjadi marah. Loh, saya ini kan seorang suami, sudah dari pagi sampai sore sampai malam lembur, kok pulang-pulang tidak ada minuman di meja, tidak ada makanan di meja. Nah ini. Tapi kalau kita ikhlas, kita apa yang kita lakukan hanya karena Allah, maka tidak ada persoalan bagi kita. Mau dibikin makanan maupun dibuatkan minuman atau dicuci pakaiannya, kita kembalikan bahwa apa yang saya lakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga target kita terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, bagaimana istri kita itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak kita itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana masyarakat kita, tetangga kita itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau target yang kita inginkan adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati itu Allah. Jadi kalau kita sudah cinta kepada Allah, istri kita mau cinta pada kita atau tidak itu bukan persoalan kita. Yang penting target kita Allah mencintai pada diri kita atau kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau target yang kita targetkan adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia itu tidak akan punya kekuatan apapun untuk membuat kebahagiaan kita itu tidak mampu tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita di dalam melaksanakan apapun itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, hidup ini nyaman. Mau dipuji, mau dicela, mau dilayani atau tidak ada masalah. Tapi ya harus belajar, Pak Ji. Proses. Harus proses, tidak mudah, tidak seperti membalikkan. Kita punya nafsu, punya setan. Inginnya kita dilayani. Kalau tidak dilayani marah-marah. Nah, itu ini nafsu kita. Padahal kita mestinya itu sebagai pelayan. Kenapa? Karena barang siapa yang menjadi pelayan, Allah akan menolong. Seseorang yang menolong orang lain, maka Allah akan menolong. Semakin banyak kita menolong, melayani orang lain, Allah akan memberikan kekuatan pada kita. Yang tadinya misalnya kita sakit, karena kita melayani, kita sehat. Jangan ingin orang itu dilayani. Kalau ingin mengenakkan diri kita, Allah akan mengirim berbagai persoalan. Itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian sekedar jamaah ibu-ibu bapak majelis taklim yang diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam takbir rapat, salah satunya adalah laporan Idul Fitri, kemudian pembentukan panitia Idul Adha. Tapi ada satu saran yang mengkritik bagus. Itu kemarin yang di grup WA ada kiriman yang bagus yang dikirim pada tentang apa orang di masjid, kemudian ternyata yang kalau di masjid tidak punya apa-apa, bahkan makan waktu pagi aja dia tidak bisa makan. Kemudian ada yang komentari, semoga di lingkungan kita tidak ada yang seperti itu. Tapi ada satu jamaah yang mengkritik, mengirim jawaban juga. Wah, di tempat kita juga banyak. Terus kami berpikir bahwa masjid ini harus punya manfaat, mempunyai manfaat kepada jamaah di ahli umat, kemudian harus mempunyai manfaat jamaah di lingkungan. Terus tadi malam rapat akhir yang dihadiri oleh lebih dari 35 mungkin dari panitia. Amin. Ada syarat yang bagus. Sebaiknya takmir mempunyai program membantu secara kontinu bulanan. Walaupun nilainya nggak banyak. Tadi malam itu misalnya satu orang 250, 10 orang saja sudah 2,5. Ini jauh sangat ringan karena masjid ya. Tadi malam juga kami sampaikan saldo masjid ada sekitar 45 juta, tapi masih punya tanggungan AC 15 juta, kemudian bank infak 10 juta, jadi kita masih punya saldo 15 juta. Di Jawa kita kalau mempunyai niat yang baik, insya Allah akan baik. Karena ke depan itu saya sering-sering sama yayasan, sama lembaga-lembaga itu, kita kalau punya program katakanlah 10 orang atau 20 orang, itu tiba-tiba ada teman atau jamaah sudah saya 1 orang, saya 2 orang, saya 3 orang, jadi mempunyai tanggung jawab pada jamaah yang mempunyai kesulitan dalam hal ekonomi. Kemudian ada sharing banyak yang bisa sharing tadi malam. Pertama yang perlu dibantu apa? Yatim piatu. Kemudian kalau nggak ada piatu. Kalau tidak ada mungkin single parent. Saya nggak ngomong jaga ya, single parent. Single parent yang tidak punya penghasilan atau tidak punya pensiun. Kemudian kalau itu tidak ada misalnya kepada jamaah yang tidak punya penghasilan sama sekali, jadi kita akan merambat apa itu jamaah yang penting, kemudian lingkungan masjid, kemudian nanti kalau tidak ada ya merambat ke RW yang lain. Jadi dari beberapa yang ngaji di sini banyak yang tadi malam tidak ikut, sehingga bisa sampaikan. Insya Allah programnya akan berjalan mulai bulan ini, berarti mulai bulan Juni Pak Kabul dari hubungan. Yang perlu kita pikirkan ada yang ini menilai, ini harus menilai. Salah satunya adalah apa? Yang kita bantu nanti juga belum dapat bantuan dari yayasan yang lain. Karena biasanya anak yatim itu kan dapat bantuan dari macam-macam, dari lembaga ini. Nah, ini nanti perlu tim yang benar-benar menilai bahwa orang ini atau jemaah ini perlu dibantu. Dan yang penting lagi tadi malam juga menyampaikan bahwa tetangga itu juga
perlu untuk salah satu unsur menilai, karena kan biasanya yang bantu kan biasanya tetangga, misalnya nggak punya beras atau nggak punya apa-apa kan misalnya bantu. Ini yang perlu saya sampaikan, saya mohon dukungan informasi. Jadi ini sangat bagus sekali, karena apa gunanya masjid kalau punya saldo banyak tapi tidak mempunyai kepedulian kepada masyarakat sekitar, apalagi pada jamaah. Akan matur nuwun. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali pertanggungjawaban perhatikan. Tetapi kan menyampaikan tentang soal keselatan itu tadi dibuka maka tetapi di dalam praktek manajemen itu supaya orang juga tahu apa yang dilakukan oleh kami bukan di antara keterbukaan itu Islam tentang bahwa ini ada uang masuk dari siapa dan berapa. Ini barangkali ada yang barangkali bukan bertanya tanda Allah kata yang bersangkutan tetapi sebetulnya ada juga yang mengatakan yang menunjukkan memang ada satu yang diajari dengan cara disebutkan seperti itu supaya itu masyarakat tahu dalam rangka baik manajemen dan yang dan itu jangan sampai nanti terfiksi yang terkait dengan soal itu. Pada satu sisi kami berkeinginan ada keterbukaan, pada sisi lain berhadapan dengan soal-soal yang itu barangkali ingin diuji apa ingin siapa dan lain sebagainya. Idul Adha kan juga seperti itu, ya. Itu bapak yang apa itu namanya, yang bawa kambing atau bawa sapi ya disebutkan simulasi. Nah inilah barangkali yang jangan sampai nanti satu sisi ambil itu tidak terbuka, pada sisi lain berhadapan dengan soal kesalahan. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman Pak Kabung memang ada apa tuh dua persepsi yang disampaikan. Jadi intinya saya pikir kalau pribadi kita itu tidak menginginkan bahwa ini harus dimuat, apa ini tidak dimuat, insya Allah itu ikhlas. Jadi kalau itu sudah kewajiban takbir untuk menyampaikan informasi, menyampaikan informasi bahwa sedekah berapapun maupun kambing yang disampaikan ke panitia itu insya Allah kalau niatan kita ikhlas. Jadi Pak Din yang menyampaikan bagaimana kita menata hati. Yang penting kita tidak ingin pamer, kita tidak ingin orang menilai diri kita seperti kepentingan diri sendiri. Sehingga memang di satu sisi lain kami harus bertanggungjawabkan uang yang ada yang dari sedekah dari jamaah. Maturun Pak Kabul. Jadi saya ingin informasi itu Bapak-bapak terima sehingga program yang baik ini insya Allah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.